Sebelum kita ambil bagian untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, darah dari Tuhan Yesus yang dicurahkan buat kita, ya kiranya kita selalu ingat itu ya. Tiap kali kita mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan mengenai pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, mengenai kasih Tuhan. Minggu lalu saya bicara mengenai kasih Tuhan kepada kita manusia. Yanto, tolong nyalain lampu. Nah, pagi ini saya ambil dari sisi yang lain. Kasih Tuhan kepada kita, dan sekarang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan lebih dulu mengasihi kita, nah kita harus koreksi diri tiap-tiap hari bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Ada ayatnya, saya sudah taruh di layar ini. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Di Injil Markus katakan dengan segenap kekuatan. Jadi tenaga kita, fisik kita atau tubuh kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Ya, kita lihat dulu ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mengasihi Tuhan segenap hati, dikatakan segenap hati berarti melalui sikap hati kita. Ada orang mengasihi Tuhan dengan perkataan yang bagus, berdoa bagus, berbicara, mungkin bisa bersaksi bagus, tetapi hatinya tidak bagus. Mengasihi Tuhan itu harus segenap hati. Segenap hati itu akan terlihat di beberapa hal, tetapi kita lihat dengan cepat lebih dulu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati melalui sikap hati. Itu sebabnya Amsal katakan, kitab Amsal katakan, jagalah hatimu lebih dari apapun yang patut dijaga atau dipelihara. Karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Jadi kita jaga hati tiap-tiap hari. Jangan sampai kita setia datang beribadah, kita setia baca Alkitab, kita mungkin seperti setia berdoa, tetapi hati beda. Nah, ada ayat yang Tuhan Yesus pernah katakan dalam Injil Matius 15, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa ini bicara mengenai umat Tuhan ini. Bisa juga bicara mengenai bangsa kita ini. Memuliakan Allah dengan bibir. Kita lihat di mana-mana orang teriakan memuliakan nama Allah, membesarkan, mengagungkan nama Allah. Tetapi perbuatannya tidak cocok dengan ucapannya. Berarti hatinya tidak beres. Kalau orang mengasihi Tuhan, tadi dikatakan ayat yang ini kita mau lihat sebentar. Tadi dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita lihat adalah satu omong kosong ketika orang berbicara mengagungkan, membela nama Tuhan, nama Allah, tetapi memprovokasi orang untuk bikin kerusakan, untuk bikin perlawanan, pemberontakan, melanggar aturan. Itu omong kosong kalau dia mengasihi Allah. Jadi
Mengasihi Tuhan dengan segenap hati melalui sikap hati yang baik. Kalau hati baik, yang keluar juga baik. Amin. Ngomong baik, sikapnya hati-hati baik. Nah, kemudian mengasihi Tuhan segenap jiwa, perasaan, sikap perasaan, emosi. Itu sebabnya ketika kita menyanyi, kita ingat cinta Tuhan. Ada nyanyian katakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur. Ku tidak mau mundur atau undur. U atau M. U. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau undur lagi. Waktu kita ingat cinta Tuhan, orang seringkali tidak disuruh, dia angkat tangan, dia mulai menangis. Mungkin ada orang lain yang tidak rasa apa-apa, dia bilang, apa kok nangis? Tetapi kalau orang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dari segenap hati, segenap jiwa, emosinya itu emosi yang untuk Tuhan. Bukan emosi yang meledak-ledak, yang tidak terkendali. Ada satu ibadah, saya sementara duduk, saya berdoa, ini teman satu, seperti mengasihi Tuhan, waktu dia nyanyi luar biasa, tetapi ketika berdoa, dia bergerak tangannya, emosinya meluap, terus dia hantam hidung saya untuk tidak keluar darah. Itu ada yang tidak beres di situ. Kalau tuntunan roh pasti terkendali, tidak kacau, tidak bikin babak belur hidungnya orang. Nah, segenap jiwa melalui sikap perasaan, emosi, itu sebabnya kita bisa nangis, kita angkat tangan dengan sungguh, orang sampai pegang dadanya, sungguh-sungguh dia emosinya, dia ngikut ke nyanyian mungkin, atau ke doa, atau ke firman. Seringkali ada orang sementara dengar firman, dia sudah menangis terseduh-seduh, dan seterusnya. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita pegang roti, kemudian kita ingat Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita mulai merenung, emosi kita tumbuh mengasihi Tuhan. Seringkali ketika belum doa pun dia sudah nangis. Ada yang sampai gemeter, dia pegang itu roti karena begitu terharu dia. Itu jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Melalui sikap tubuh. Melalui sikap tubuh atau dengan segenap kekuatan. Kita mengasihi Tuhan dengan sikap tubuh. Satu waktu saya ibadah di satu tempat, terus saya lihat mengasihi Tuhan, dia ibadah, kelihatan dia ibadah sungguh-sungguh. Saudara tahu, bangku seperti ini tempat duduknya, dia angkat kakinya. Bapak Licuan aja, atau Bapak Jeffrey aja kasih contoh. Angkat kakinya ada di kiri kanan pundaknya Bapak Licuan. Sementara ibadah itu mengasihi Tuhan, tubuh juga, tubuh terhormat. Itu sebabnya kita berpakaian rapi. Kita ibadah, kalau ada pakaian rapi, kita datang dengan rapi. Karena itu salah satu kita mengasihi Tuhan dengan tubuh. Jangan, yang penting Tuhan tahu hati. Datang aja kaos robek-robek, jin robek-robek kayak baru dari kebon, dari kandang kuda. Tapi Tuhan tahu hati saya tidak serobek jin saya. Itu omong kosong. Dia meremehkan ibadah. Saya tidak percaya orang-orang yang begitu datang ke ibadah asal datang, kecuali memang tidak ada atau tidak sempat. Tapi kalau sengaja, berarti kita tidak mengasihi Tuhan dengan tubuh kita, sikap tubuh. Ada juga yang ibadah, dia sudah masa bodoh, dia tiduran begini, jadi syak buat orang lain. Mengasihi Tuhan, dia sibuk, bukan Alkitab yang dia buka, WA, Facebook,
Instagram, dia buka, dia sibuk. Jadi batu sandungan bagi orang lain. Itu kita nak mengasihi Tuhan dengan tubuh kita. Jadi kita tandai, kita datang sebaik mungkin yang kita bisa tampil buat Tuhan. Saya tidak suruh saudara pakai baju pesta buat ibu-ibu, buat yang wanita pakai baju pesta panjang-panjang. Nanti orang pikir ada kondangan ya. Oh ya, pendetanya ulang tahun pernikahan. Jadi enggak harus ya kita tahu kita harus pakai baju di mana. Kalau saudara di pantai, saudara pakai baju seperti sekarang, ya lucu juga. Saya di pantai pakai begini, kecuali mau baptis orang enggak apa-apa. Nah, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi dirinya sendiri, ya kan? Maksudnya mengasihi dirinya sendiri supaya selamat. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu kita juga mengasihi diri kita sendiri. Kita ingin diri kita ini selamat. Itu namanya kita sayang ke diri kita, bukan sayang diri. Mengasihi, Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan kelihatan kita mengasihi sesama manusia, tapi kita masa bodoh dengan kesehatan kita, kita masa bodoh dengan keselamatan kita. Itu omong kosong. Kalau kita tahu mengasihi diri kita, mengasihi hidup kita ini untuk selamat, kita juga akan mengasihi orang lain supaya orang lain selamat. Itu sebabnya di antara kita seringkali kita saling mendorong. Kok ndak ibadah? Kok sudah lama ndak ibadah? Kok kayak gitu? Saling menegur, saling memperingatkan. Karena kita mengasihi keselamatan kita, kita mengasihi juga keselamatan orang lain. Nah, itu mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat ada 2 poin yang saya munculkan. Mengasihi Tuhan, yang pertama, beribadah dengan sikap hormat dan tidak mudah terpengaruh pendapat orang. Jadi waktu kita angkat tangan sendirian dan kita nangis, karena kita mengasihi Tuhan, kita tidak pusing orang kadang mungkin bisik di belakang atau di kiri kanan kita. Apa ini orang nangis? Nggak pusing. Kita angkat tangan karena hubungan kita kepada Tuhan. Kecuali kita sudah angkat tangan aneh-aneh. Kalau ya itu ceritanya lain lagi. Itu bukan jurus mabok. Nah, beribadah dengan sikap hormat kepada Tuhan, tetapi tidak mudah atau tidak mudah terpengaruh dengan pendapat orang. Ini ada contoh, Lukas 8 ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ada 2 orang. Kenapa? Kemudian orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, orang kafir di Indonesia ini. Bukan perampok, bukan orang lalim, koruptor jalan terus, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini 2 orang datang ibadah di rumah Allah. Yang satu Farisi membenarkan dirinya sendiri. Syukur Tuhan, saya tidak seperti si itu yang paling duduk katanya si pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh, tidak berani datang dekat altar. Si Farisi ini dia bilang, aku bersyukur sebab aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini tukang tarik pajak, tetapi dia tarik lebih dan yang lain dia masuk kantongnya sendiri. Sudah dari dulu rupanya orang pajak itu banyak yang tidak jujur.
Kalau di Indonesia jujur semua mungkin. Semua yang sudah pensiun tapi. Nah, kita di orang Farisi ini bilang tidak seperti pemungut cukai. Si pemungut cukai ini, kita lihat nih pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Mungkin dia ada berani masuk pintu. Dia berdiri di luar, kemudian dia tidak berani menengadah ke langit. Menengadah ke atas maksudnya untuk menengadah menghadap Allah, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia dengar ucapan doa manis mulut dari Farisi. Aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai itu. Dia dengar kritikan itu. Saudara, mengasihi Tuhan, datang beribadah, berbuat apapun kepada Tuhan. Saudara, tidak usah terpengaruh dengan apa katanya orang. Apa pendapat orang. Ini pemungut cukai. Dia bilang, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, si Farisi itu, tidak dibenarkan Allah. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, tidak usah kita datang ibadah rasa benar sendiri. Datang saja ibadah, hadapkan diri kepada Tuhan. Itu yang benar. Mau orang lain bilang dosa kita masa lalu dia ungkit-ungkit lagi. Tidak soal, yang penting siapa kita hari ini di penilaian Tuhan. Lukas 8 ayat 9-14. Orang pemungut cukai ini dianggap tidak layak oleh orang Farisi. Kemudian dia berdiri jauh-jauh, mungkin dia tidak terlalu kelihatan muncul atau tidak populer di kalangan, tidak terkenal di kalangan jemaat. Sederhana tapi dia pelihara hatinya. Dia diremehkan, dia dipinggirkan, tapi tidak membuat dia terpinggir hubungannya dengan Tuhan. Dia bertekad terus, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus bilang, orang pemungut cukai ini yang memang seringkali bikin dosa, dia pulang dan dibenarkan oleh Allah. Tetapi si Farisi yang menyebut dirinya baik, benar, pulang tidak pernah alami pembenaran oleh Allah. Itu yang mengerikan. Farisi-farisi banyak di gereja dan di Indonesia merasa benar, pakai firman Allah. Saudara, tapi firman Tuhan bilang orang itu dia kira dia selamat, tetapi sesungguhnya dia tidak selamat. Nah, ini pemungut cukai kita sudah lihat dianggap tidak layak oleh orang Farisi, berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit. Tidak berani, dia tertunduk sambil memohon kepada Tuhan. Kita lihat banyak orang merasa suci, apalagi sudah ada gelar keagamaan dia pegang. Wah, dia menghadap Tuhan berani sekali dia bilang. Ada yang berani bilang, kami klaim, kami tuntut janjimu. Waduh, Tuhan sampai apa bayangan saya Tuhan bilang, wah bukan main ini orang. Apakah dia mau ingin saya gemeter dengar dia tuntut janji? Mana janjimu? Engkau berjanji saya tidak jadi ekor tapi jadi ular. Jadi kepala. Mana janjinya? Hidup, ibadah, tidak segenap hati, tidak segenap jiwa. Datang asal-asal. Nuntut Tuhan katanya, janji. Saudara tidak usah tuntut janji Tuhan.
hidup saja cocok dengan yang Tuhan perintahkan, janji itu terjadi sendiri. Amin. Pakai tuntut-tuntut janji Tuhan, kami klaim. Mari kita klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Omong kosong itu. Mau klaim, nggak usah diklaim. Tuhan itu dia adil. Nah sudah, nggak boleh panjang ke sana. Yang kedua, memberi berkorban. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memberi berkorban dan tidak terpengaruh dengan pendapat orang. Banyak kali kan, kalau kita berkorban, ada orang mulai bilang begini, "Nggak usah, nggak usah, itu lebih kaya dari kamu, tapi dia nggak berbuat, nggak usah, tunggu dia, atau dia kasih kecil, padahal dia kaya, kamu nggak usah kasih lebih besar lagi, lebih kecil." Jangan terpengaruh. Hadapkan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, hadapkan diri kepada Tuhan. Tiap kali kita berbuat sesuatu karena Tuhan, di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan, walaupun orang lain yang makan. Ya kan? Kadang-kadang gembala yang makan, tapi kita lakukan karena Tuhan. Ya, terima kasih kami sepanjang 88 sampai sekarang sudah berapa itu? 34. Ya, 34 tahun pelayanan di sini. Jemaat memperhatikan kami karena jemaat mengasihi Tuhan dan mengasihi kami sebagai sesama. Nah, terima kasih untuk semua itu. Nah, ya, memberi korban dan tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain. Ini ceritanya begini. Ini Lukas 9 ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka sebut si Zakheus orang berdosa dan tidak layak untuk terima seorang guru Israel, yaitu Tuhan Yesus, seorang rabi Israel, pengajar Israel. Dan mereka tahu dia orang benar. Tidak layak dia masuk ke rumah Zakheus, tapi Zakheus terima dia dengan sukacita. Kemudian itu penilaian orang, tapi Zakheus hendak goyahkan. Dia tidak bilang, "Ya sudahlah, Tuhan tidak usahlah masuk ke rumah saya, pergi ajalah, daripada dengar itu pendapat orang itu yang brewok-brewok itu, orang Farisi kan pelihara brewok, imam-imam juga. Nah itu sudah ngamuk di depan, sudah mulai demo, tidak usahlah Tuhan masuk ke rumah saya." Dia tidak pusing. Orang kritik habis-habisan, tetapi dia tetap mau terima Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan sukacita di rumahnya. Kemudian ayat 8, Zakheus, sementara orang ngomong, "Apa Yesus itu mampir di rumah Zakheus, pemungut cukai, orang berdosa itu?" Saudara tahu kan, Zakheus gemuk, pendek, kepala bea cukai. Pendek, kaya, pejabat. Masuk, mereka tahu, oh ini orang suka korupsi ini. Tapi hari itu Zakheus bertekad untuk ada di dalam Tuhan, untuk taruh hidupnya kepada Tuhan. Dan kemudian ketika orang kritik terus, Zakheus mulai bilang, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kita lihat dia. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Waktu Zakheus terima Tuhan Yesus dengan sukacita, Tuhan Yesus belum ucapkan ini.
Tapi ketika Sakeus bikin pernyataan perubahan hidupnya, perubahan cara berpikir, perubahan hatinya, maka Tuhan Yesus ucapkan, hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Ketika saudara dan saya hari ini ucapkan di hadapan Tuhan sikap kita yang berubah, maka Tuhan katakan hari ini keselamatan ada di dalam rumahmu, ada di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Nah, ini dia. Memberi korban dan tidak terpengaruh dengan pendapat orang. Sakeus berdiri dan berkata, ini dia, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini berubah jadi murah hati. Rupanya orang yang bertobat, orang yang mengasihi Tuhan, dia salah satu tanda yang pasti, dia jadi murah hati. Dari orang pelit, dia jadi murah hati. Tapi dia tidak bilang begini, puji Tuhan ya, sekarang saya murah hati. Itu tidak benar tuh. Kalau dia yang jual kecap, dia murah hati, itu tidak beres. Ada yang tidak beres. Yang benar, dia langsung bilang ke Tuhan, setengah milikku kuberikan kepada orang miskin. Saya tidak bermaksud suruh saudara ketika saudara mau mengasihi Tuhan dengan sungguh, separuh tokonya Bapak Licuan dia serahkan ke orang miskin. Bukan itu, tetapi kita lihat sifat yang dilihat di sini adalah dia berubah jadi murah hati. Kemudian, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa? Yang hitam itu apa? Berubah jadi murah hati, kemudian berubah jadi jujur. Murah hati masih banyak, jujur makin sedikit. Baik di dalam gereja maupun di kalangan pendeta anggota jemaat tua-tua dan juga di bangsa ini. Murah hati, kelihatan murah hati apalagi menjelang pemilihan umum. Murah hati menjelang pemilihan pimpinan gereja. Banyak yang murah hati, entah murah hati atau hati yang murah. Hati murahan maksudnya. Kelihatan murah hati. Tapi yang jujur makin langka. Jujur ngomongnya, jujur dengan Tuhan, jujur dengan sesama, makin banyak tidak jujur. Khususnya tidak jujur dalam keuangan. Itu terjadi dalam gereja. Tapi di kita sini tidak ada. Yang berubah ketika seseorang mengasihi Tuhan dengan sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dia berubah jadi murah hati. Dia berubah jadi orang yang jujur. Ya, ini lewatin. Mengasihi Tuhan. Yang pertama, baca sama-sama dengan saya, ini kesimpulan terakhir. 1, beribadah dengan sikap hormat dan tidak mudah terpengaruh pendapat orang. Kalau saudara mau memberi, beri saja, tidak usah dengar pendapat orang. Beri saja. Apa yang saudara lakukan tergerak untuk Tuhan. Saya khotbah ini bukan karena rencana mau atur plafon ini, bukan. Tapi minggu lalu kita bicara mengenai Tuhan mengasihi kita. Hari ini harus seimbang. Kita mengasihi Tuhan. Amin. Beribadah dengan sikap hormat dan tidak mudah terpengaruh pendapat orang, sama seperti pemungut cukai. Dan ada Hana juga di dalam kitab 1 Samuel itu. Hana itu ketika dia berdoa di bait Allah, kemudian dia doa umat kami sambil nangis.
Dia doa komat kamit, tidak ada suara, sambil nangis. Pendetanya, Imam Eli, lihat. Wah, ada perempuan gendeng, ada perempuan mabok, ada perempuan dursila mabok. Itu komat kamit nangis, apa ini? Disalah mengerti oleh Imam Eli. Lama-lama Imam Eli datang. Berapa lama lagi kamu mabok? Perempuan dursila. Mungkin dianggap dia pelacur atau perempuan sundal. Kemudian Hana yang kemudian melahirkan Samuel itu, Hana bilang, Tuan Gembala, Tuan Pendeta, saya ini bukan mabok, bukan orang dursila. Saya punya keberatan hati, saya sedang berdoa kepada Tuhan. Dia cerita semua. Oh, Eli bilang, oh iya, tapi saya tidak baca. Eli ada minta maaf. Memang susah minta maaf ya. Nah, tapi selanjutnya kita baca bahwa kesungguhan Hana beribadah tanpa terpengaruh dengan pendapatnya Eli. Dia terima apa yang dia mohonkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan adalah memberi, berkorban, dan tidak terpengaruh dengan pendapat orang. Seperti Sakeus. Puji Tuhan. Siapkan hati. Aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Kayaknya G. Kasih G dulu, Lid. Ting. Aku G. F sajalah. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita sama-sama berdiri. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tundukkan kepala sebentar, siapkan hati saudara dan saya untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita kembali diingatkan mengenai kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kalau Tuhan sangat mengasihi kita, itu sungguh-sungguh sangat pantaslah jika kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, atau dengan segenap kekuatan, dengan tubuh kita. Kita mengasihi Tuhan, kita tidak terpengaruh, ibadah kita tidak terpengaruh,
Ibadah kita kepada Tuhan tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain. Kita mempersembahkan diri, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain. Karena kita mengasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu kepada Tuhan. Apapun yang saudara perbuat dalam hidup ini, lakukan karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Datang beribadah dengan mengasihi Tuhan. Berbuat segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Angkat tangan dengan iman. Saya undang yang bertugas untuk perjamuan